Oke, ada bagian yang tertinggal ya. Jadi ada dua hal kita belajar fungsi. Mungkin ini dulu ya. Jadi misalkan F dari D ke R. A, F, continue. Di C, anggota D, artinya adalah untuk setiap barisan XN yang subset dari D, subset dari D, XN-nya konvergen ke C, maka Fxn konvergen ke Fc. Oke. Dan kita sudah bisa memperlihatkan bahwa ini ekuivalen dengan untuk setiap epsilon positif ada delta positif. Demikian sehingga untuk setiap X di D dan X min C lebih kecil dari delta implies Fx min Fc lebih kecil dari epsilon. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi B F continue uniform. Kalau continue uniform bukan di sebuah titik ya, bukan di sebuah titik, tetapi lebih ke continue uniform di D. Nah, di situ artinya adalah untuk setiap dua barisan sembarang yang tentu saja berada di D, di mana Xn min Yn itu menuju ke 0, maka nilai fungsinya, selisihnya juga menuju ke 0. Nah, pertanyaannya sekarang, ada tidak bentuk yang seperti ininya? Ya, bentuk seperti ini. Nah, ternyata ada ya tentunya. Yaitu apa? Untuk setiap epsilon positif, ada delta positif, demikian sehingga untuk semua XY yang ada di D dan XY-nya itu lebih kecil dari delta, implies bahwa Fx min Fy, ya kan di sini Y ya itu ya, Y lebih kecil dari epsilon. Nah, seperti yang lalu, kita harus membuktikan bahwa dua buah hal ini ekuivalen. Oke. Jadi di sini, kalau yang ke kanan dulu, artinya ini diketahui, kita harus membuktikan ini. Ya. Kalau kita harus membuktikan ini, artinya premisnya harus terjadi. Ya. Jadi ambil, pakai kembali putih saja, ambil epsilon positif, akan dicari delta positif, demikian sehingga untuk setiap XY anggota D, tapi ya di mana X min Y lebih kecil delta, maka Fx min Fy lebih kecil dari epsilon. Nah, ini ngikuti Topi. Lebih enak kalau pakai kontradiksi. Jadi artinya sekarang andaikan ini tidak terjadi. Ya, andaikan ini tidak terjadi, berarti yang terjadi apa?
ada epsilon positif, demikian sehingga untuk setiap delta lebih besar 0, demikian sehingga ada ya, maaf, di sini ada X delta yang bergantung pada delta, Y delta, anggota dari D, dia cukup dekat, ini, tetapi nilai Fx delta itu dikurangi Fy delta lebih besar sama dengan epsilon. Ya. Jadi agak berbeda dengan yang itu. Nah, jadi di sini untuk setiap delta, jadi deltanya diambil 1 misalnya, maka akan ada X1Y1, ya, demikian sehingga X1 min Y1 lebih kecil 1, tetapi nilai dari Fx1 min Fy1 lebih besar dari epsilon. Mungkin kalau ini 0, ini ada nolnya ya, jadi saya barusan menambahkan ini, itu ada nolnya, dan di sini perlu saya tambah 0. Kemudian delta setengah. Ada X2, Y2, ya, demikian sehingga X2 min Y2 lebih kecil setengah, tetapi Fx2 min Fy2 lebih besar dari epsilon. Terus ya, delta sepertiga, dan seterusnya. Ya. Jadi pada akhirnya apa ini? Saya sudah membuat barisan Xn dan Yn. Ya. Nilai Xn min Yn-nya itu kan lebih kecil dari 1/n. Artinya dia menuju 0 jika n-nya menuju tak hingga. Tetapi nilai Fxn min Fyn ini tidak pernah bisa berdekat. Ya, jadi artinya kontradiksi. Karena di sini kalau dia continue uniform, artinya kalau dia cukup dekat, maka ya ini. Oke. Nah, sekarang yang ke kiri. Ke kiri artinya ini diketahui, ya, ini diketahui, ini dibuktikan. Jadi sekali lagi ini sudah diketahui ya, ini sudah diketahui. Mungkin bagusnya saya tidak terlalu lancar, lebih baik saya tulis saja dulu ya. Jadi yang diketahui adalah untuk setiap epsilon positif ada delta positif, demikian sehingga untuk semua XY di D, ya, nilai X min Y lebih kecil dari delta, implies bahwa Fx min Fy itu lebih kecil dari epsilon. Ini yang diketahui. Yang harus dibuktikan adalah, ini kita tulis saja di sana sebentar, kita lihat di sini, yaitu apapun barisannya menuju ke 0, maka ini yang harus dibuktikan ya, bagian ini. Oke, jadi buktinya adalah ambil barisan Xn dan Yn yang Xn min Yn-nya lebih kecil dari epsilon. Delta. Deltanya belum ada. Nah, ini ya. Jadi ambil Xn Yn-nya konvergen ke 0. Nah, sekarang akan dibuktikan bahwa Fxn min Fyn menuju 0. Ya, untuk itu
ambil epsilon positif, akan dicari N, demikian sehingga untuk semua N yang lebih besar dari N, nilai Fxn min Fyn itu lebih kecil dari epsilon. Nah, kita menggunakan ini. Ya. Jadi, dengan epsilon yang sudah ada itu, sudah diambil, akan ada delta positif, dan untuk setiap XY yang ada di D, X min Y lebih kecil dari delta, maka Fx min Fy itu lebih kecil dari epsilon. Oke. Nah, tadi barisannya itu sudah menuju ke 0. Nah, dengan adanya delta itu, jadi deltanya sudah ada ini ya sekarang, maka akan ada N asli. Dan untuk semua N yang lebih besar dari N, akibatnya Xn min Yn itu lebih kecil dari delta. Ya. Jadi ini adalah definisi dari Xn min Yn menuju 0. Nah, kalau Xn min Yn itu lebih kecil dari delta, menurut ini, maka nilainya itu Fxn min Fyn, ya dia lebih kecil dari epsilon. Ya, karena epsilonnya sembarang, ya, karena epsilonnya itu sembarang, maka artinya Fxn min Fyn itu menuju ke harga netralnya menuju 0 ya, karena ini bisa dibuat seberapa kecilnya juga itu. Oke. Nah, kalau harga mutlaknya konvergen ke 0 ya tentu saja tidak ada pilihan lain tanpa harga mutlak juga menuju ke 0. Oke. Nah, itu sudah. Jadi kita punya continue uniform dalam bentuk barisan maupun bentuk epsilon delta. Nah, saya ingin membandingkan sekarang ya antara F continue di D, continue di C, anggota D. Itu kan artinya untuk setiap epsilon ada delta. Ya, berarti kan delta ini biasanya yang disebut hanya bergantung pada epsilon. Tapi sebetulnya dia tidak. Dia juga bergantung pada C. Ya, bergantung pada C. Jadi ada delta, demikian sehingga untuk semua X yang di D, X min C itu lebih kecil delta, lebih besar dari Fx min Fc, lebih kecil dari epsilon. Nah ya, jadi apa yang terjadi kemarin itu adalah misalnya kuadrat ya. Nah, kalau epsilonnya itu hanya di sini, ya, epsilonnya selebar ini, maka kan deltanya bisa diambil segini ya. Ini sayang gambarnya kurang bagus. Terus kalau bayangkan saja ini agak jauh, ya agak jauh di sini. Kemudian selebar ini nih, ya selebar ini. Jadi ini lebar ininya sama. Anda bayangkan delta yang terjadi di sini itu lebih lebar atau lebih sempit? Gambarnya ngawur ya. Oke, ya ini patut diduga. Nah, yang sudah melihat video ini kasih komentar, ya kasih komentar jawaban dari ini. Mana deltanya besar yang di sini atau besar yang di sini? Oke, makin ke sana
deltanya makin besar atau makin kecil. Ya, jadi sekali lagi harga delta ini bergantung pada C. Nah, sekarang yang continue uniform, F continue uniform, itu di D. Ya. Jadi tadi saya tulis untuk setiap epsilon positif ada delta positif, demikian sehingga untuk setiap XY di D dan X min Y-nya lebih kecil dari delta, maka Fx min Fy-nya itu lebih kecil dari epsilon. Nah, di sini delta itu hanya bergantung pada epsilon. Ya, di mana-mana pada D itu sama. Ya, kemarin kita sudah melihat kalau fungsi kuadrat itu kita batasi di sini, kita batasi di sini dan delta di sini sudah diambil, delta yang kecil di sini itu bisa dipakai untuk delta di sini. Ya, jadi ada perbedaan antara continue uniform dan continue di sebuah titik. Ya, jadi kalau saya mau menggunakan dengan C, ya, jadi untuk setiap epsilon positif ada delta positif, demikian sehingga untuk setiap XC anggota D, X min C-nya lebih kecil dari delta, implies Fx min Fc lebih kecil dari epsilon. Bandingkan dengan statement continue di C. Ya. Nah, C-nya di depan. Ya. Jadi kalau continue di C, saya tidak ulangi. Nah, sekarang kalau F continue di D, artinya F itu continue di setiap titik. Di setiap titik C anggota D. Nah, dalam hal ini menjadi untuk setiap epsilon positif dan untuk setiap C positif A di D, ya. Ini boleh juga di depan sini. Ada delta positif, demikian sehingga untuk semua XC anggota dari D, jadi ini sebenarnya sudah nggak perlu ya, sudah tidak perlu karena sudah disebut C-nya ini. X min C lebih kecil dari delta, implies Fx min Fc lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi saya harapkan Anda melihat apa perbedaan antara continue di setiap titik, harga deltanya itu bergantung pada epsilon dan C. Pada continue uniform, delta ini tidak bergantung pada letak posisi dari titik C. Oke, jadi PR-nya bisa dilanjutkan. Selamat bertemu besok.